A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, kita kembali ya pemirsa, langsung saja melihat catatan dari Isa dan Islam, di mana dia mengatakan di sini bahwa Alkitab adalah kitab suci umat Kristen yang lebih baik daripada Al-Quran. Ya, kita baca ya pemirsa ya. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen, sering juga disebut dengan istilah Injil, khususnya di kalangan umat Muslim. Nah, ini juga kebohongan yang sangat besar. Tetapi sayangnya umat Islam juga itu tidak paham bahwa ketika kita berbicara tentang Injil adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Alkitab ini beda. Alkitab ini adalah buku-buku ya yang ditulis oleh puluhan orang yang menulis Alkitab, yang rentangnya itu ribuan tahun. Ya, itu adalah Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Sedangkan di dalam umat Katolik ada tambahan 7 kitab lagi di dalam Perjanjian Lama. Itu semua bukanlah Injil. Ya, di mana Perjanjian Baru sendiri terdapat 4 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu bukanlah 4 Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, tidak, tetapi itu adalah Injil-Injil atau kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang jauh hadir setelah Yesus atau Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam hanya beriman pada Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi klaim yang mengatakan bahwa umat Islam beriman dengan istilah Injil, ya, yaitu Alkitab yang ada di dalam Alkitab, itu adalah kebohongan besar. Jadi umat Islam harus sadar, ya, jangan selamanya mau dibohongi, jangan selamanya mau dibodohi. Kita lihat misalnya. Nah, Alkitab dibagi atas 2 bagian utama, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Bagian utama ini disebut perjanjian karena Allah membuat perjanjian kepada manusia pertama antara Musa dan bangsa Israel. Kedua, antara Isa Al-Masih dengan seluruh umat manusia. Ini juga adalah kebohongan besar. Ya, ketika kita berbicara tentang Taurat, kita beriman bahwa Taurat adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana dalam kitab Perjanjian Lama itu terdapat 5 kitab yang selalu disebut kitab Taurat Musa, padahal itu tidak ada hubungannya dengan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu juga dengan Injil tadi, itu tidak ada hubungannya dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya pemirsa, tidak ada hubungannya. Jadi ini juga semua adalah kebohongan besar. Sedangkan Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Allah sendiri sudah mengatakan di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 79, bahwa celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka ini datangnya dari Allah. Lalu mereka mengatakan inilah Taurat dan Injilnya Nabi Isa alaihissalam, inilah Tauratnya Musa dan Injilnya Isa alaihissalam. Itu adalah kebohongan besar. Jadi sekali lagi umat Islam jangan mau dibodohin terus, ya pemirsa. Nah, kita lihat lagi di bawahnya pembagian Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab, ya, yaitu 39 kitab atau buku terdapat dalam Perjanjian Lama, tadi sudah dijelaskan ya pemirsa, dan 27 kitab Perjanjian Baru sudah dijelaskan juga. Nah, berdasarkan isinya, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian utama, yaitu kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab para nabi besar, dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Ya, tadi sudah dijelaskan ya pemirsa bahwa Perjanjian Lama itu adalah bukan kitab Taurat Musa, tetapi catatan-catatan dari orang yang tidak dikenal. Memang ada sebagian kecil dari ajaran Nabi Musa itu yang masih terdapat di situ, tetapi sebagian besarnya adalah kebohongan-kebohongan, bahkan unsur-unsur kecacatan sejarah, kesalahan perhitungan, dan juga pornografi terdapat di situ. Tidak mungkin itu adalah kitab Allah, Maha Suci Allah, ya. Bahkan ada ayat pornografi yang mana ketika kita menantang mereka untuk membaca, maka mereka tidak akan berani untuk membacanya. Ya, saya menantang pada siapa saja ya untuk membaca kitab
yang jika nanti bisa melihat, bisa menerima tantangan ini, saya akan berikan referensinya. Silakan nanti kita baca, silakan nanti Anda baca dan akan kita live-kan. Kalau Anda berani, saya jamin mereka tidak akan berani untuk membaca itu. Tantangan tetap berlaku sampai dunia kiamat, ya pemirsa. Nah, janji Allah dalam kitab Perjanjian Lama, ya, yaitu memuat tentang janji, yaitu janji Allah atas bangsa Israel melalui Musa. Ya, ini juga tidak ada hubungannya dengan Taurat, ya. Nah, jadi ya pemirsa, jadi mungkin saat ini ya pemirsa, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang penting poinnya bisa kita tangkap, ya pemirsa. Sebenarnya masih banyak juga yang perlu kita sampaikan di sini. Ini masih ada di dalam, dikutip dari Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 ini, ya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini semua adalah kesalahan dalam menjelaskan tentang ayat. Ini adalah cocok logi, tidak ada hubungannya dengan kebenaran dari Nabi Isa AS bahwa dia itu adalah Tuhan lalu akan datang. Ini adalah salah satu dari ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, di mana Isa ini akan pergi. Ya, nanti kita akan kupas lagi pemirsa di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Kita sudahi dulu ya pemirsa, ya, pada kesempatan sore hari ini, karena ini juga sudah sore. Kita akan tiap hari kita akan coba untuk tetap memberikan informasi-informasi untuk menjelaskan tentang kekeliruan dari website Isa dan Islam ini. Ya, waspadalah umat Islam, jangan mau dibohongi terus, jangan mau dibodohi terus, ya pemirsa, ya. Ini adalah website yang sangat sesat dan menyesatkan. Jadi sebenarnya kita jika membaca ini ya tidak masalah, justru semakin memperkuat keimanan kita. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah orang-orang Islam yang imannya lemah, orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi tidak mau belajar, ya. Mungkin itu saja pemirsa, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.